Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Aulia dengan NIM 2011300177. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal akhir semester mata kuliah Hukum Pidana. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagian A, sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana. Hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Bagian B, di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, teori gabungan, dan teori gabungan. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Jadi hukum pidana itu terdapat beberapa macam, tapi di sini sudah dijelaskan tentang hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana khusus, dan hukum pidana umum. Jadi hukum pidana material yaitu segala peraturan hukum yang berisi larangan yang akan diberikan sanksi. Sedangkan hukum pidana material yaitu suatu aturan hukum bagaimana menegakkan hukum atau hukum acara pidana. Dan hukum pidana umum yaitu hukuman pidana yang berlaku untuk siapa saja. Sedangkan hukum pidana khusus hukuman pidana yang berlaku untuk orang-orang tertentu dengan kejahatan tertentu pula. Dan bagian D, soalnya di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau pembahasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan ada 5 tujuan. Yang pertama, mencegah pengulangan tindak pidana. Yang kedua itu mencegah orang lain melakukan tindak pidana. Yang ketiga, menghindari adanya perbuatan balas dendam. Yang keempat itu adanya pengaruh mendidik. Yang kelima, menjamin ketertiban dan kedamaian masyarakat. Jadi yang pertama ini kan mencegah adanya pengulangan tindak pidana. Jadi di dalam suatu teori ada yang bersifat kira. Jadi jika suatu saat narapidana yang telah keluar dari penjara ini tidak akan melakukan tindak pidana lagi karena dia sudah jerak dengan perbuatannya. Yang kedua, mencegah orang lain melakukan tindak pidana. Jadi kita sebagai orang yang di luar daripada narapidana tersebut, apabila kita melakukan tindak pidana itu, kita harus berpikir panjang karena kita sudah mengetahui bagaimana hukuman yang akan kita hadapi jika kita melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu ada menghindari perbuatan balas dendam. Nah, jika suatu saat para narapidana telah bebas dari penjara dan ingin melakukan balas dendam, misalnya ingin balas dendam kepada keluarga si korban, ingin membunuh atau melakukan pembunuhan kepada si keluarga tersebut. Nah, jika narapidana itu melakukan, maka hukumannya akan lebih berat lagi dan masalah yang dihadapi akan lebih panjang lagi. Dan yang keempat yaitu adanya pengaruh mendidik. Jadi ketika narapidana berada di lapas atau di penjara, mereka akan diberikan binaan atau asuhan untuk mengasah keterampilan mereka agar kelak ketika mereka di luar sana, ketika mereka sudah bebas gitu, mereka dapat berguna lagi di masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin kedamaian dan jadi dengan adanya peraturan tersebut akan terjadinya ketertiban dalam masyarakat. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip yang terkandung dalam asas legalitas. Nah, asas legalitas ini merupakan suatu yang berlaku di ranah hukum pidana. Jadi asas ini memiliki 3 prinsip yang terkenal dan dari Legendaris von Feuerbach yang berbunyi Nulla legem, nulla fona, sine virpes, lex fonal. Dan prinsip ini
terdiri dari 3, yaitu yang pertama no lawful sentence, yang berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua no lawful sense crime, yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga no crime sense penal illegal, yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya undang-undang terlebih dahulu. Nah, prinsip ini merupakan asas bahwa ketentuan hukum pidana tidak akan berlaku surut, karena delik tidak akan dianggap suatu kejahatan apabila tidak ada hukum delik terlebih dahulu. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula dengan hukum pidana yang berlaku menurut tempat, yang terdiri dari 4 asas. Yang pertama asas teritorial, yang kedua itu asas personal atau nasional aktif, yang ketiga asas perlindungan atau nasional pasif, dan asas universal. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing asas tersebut. Jadi asas teritorial adalah asas yang menganggap hukum pidana di Indonesia berlaku pada wilayah Indonesia tersebut dan siapapun yang melakukan pidana. Dasar hukumnya itu ada pada pasal 2 KUH Perdata. Asas personal yaitu ketentuan hukum bagi warga wilayah Indonesia yang merupakan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia, dan asas ini dapat disebut nasional aktif. Dan dasar hukumnya terdapat pada pasal 5 KUH Perdata. Dan adapun asas pelindung atau asas pasif adalah asas yang memperluas berlakunya hukum pidana di Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasarkan asas kerugian nasional yang amat berat yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja yang melakukan ini akan pantas dihukum oleh pengadilan agama maupun itu turis. Dan yang terakhir yaitu asas universal, merupakan asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang hukum pidana di Indonesia digunakan untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan berdasarkan hukumnya. Jadi unsur-unsur percobaan itu ada 3. Yang pertama adanya niat melakukan kejahatan, yang kedua adanya percobaan pelaksanaan, yang ketiga tidak selesainya tujuan bukan karena kemauan sendiri. Contohnya adanya niat melakukan kejahatan, misalnya ada seorang penjahat yang ingin melakukan percobaan pembunuhan dengan cara meracunkan di makanan, dan si penjahat itu mengirim makanan tersebut melalui jasa pengirim, misalnya melalui Grab. Nah, ketika sampai di rumah si target tersebut atau si korban tersebut, orang rumah tersebut dia tidak ada di rumah, sehingga makanan itu tidaklah termakan. Akan tetapi perbuatan yang dia lakukan diketahui oleh orang lain, maka ini juga disebut dengan percobaan pembunuhan. Contoh yang kedua yaitu adanya permulaan pelaksanaan. Contohnya ada penjahat yang ingin mengambil barang atau ingin mengambil barang di rumah. Nah, dia sudah melakukan seperti pencongkelan jendela atau pencongkelan pintu. Nah, ketika dia melakukan itu, perbuatan tersebut diketahui oleh warga, atau ketika itu misalnya dia kepleset dan ketahuan oleh si pemilik rumah. Nah, perbuatan tersebut juga dapat dikatakan percobaan pembunuhan juga atau percobaan kejahatan. Contoh yang ketiga yaitu tidak tercapainya tujuan bukan karena kemauan sendiri. Contohnya ada seorang penjahat yang ingin membunuh dengan cara membakar rumah seseorang, dan ketika dia ingin membuang apinya, dan ketika itu pula turunlah hujan.
maka si rumah tersebut tidak jadi kebakar dan dia malah ketahuan misalnya oleh warga gitu. Dan perbuatan tersebut juga dapat dikatakan tindak percobaan pembunuhan. Dasar hukumnya yaitu ada pada pasal 53 KUH pidana. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 8. Di dalam hukum pidana ada namanya alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh berdasarkan dasar hukumnya. Jadi suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan ini. Yang pertama yaitu alasan pembenar. Jadi alasan pembenar ini merupakan suatu alasan untuk menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dilihat dari sisi perbuatannya. Contohnya pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor terhadap narapidana dalam hukuman mati. Dasar hukumnya yaitu terdapat pada pasal 50 KUHP pidana. Dan alasan pemaaf yaitu menghapusnya kesalahan si pelaku walaupun tindakan itu tetap melawan hukum. Jadi si alasan tersebut dilihat dari perbuatan dari si pelaku tersebut, contohnya jadi si pelaku tersebut mengalami tidak waras gitu atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dia diberikan alasan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.